Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Nuril Firdaus Ramadhani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mahasiswa aktif di UP BJJ Jember dengan NIM 877335652. Pernahkah kita berpikir mengapa kurikulum sekolah sering berubah? Atau apa sebenarnya dasar dari metode mengajar yang digunakan guru di kelas? Semua jawaban itu bermuara pada satu titik, hubungan erat antara filsafat ilmu dan pendidikan. Di video kali ini kita akan membedah bagaimana filsafat ilmu bertindak sebagai pisau analisis sekaligus pengawal bagi ilmu pendidikan dan bagaimana keduanya saling memperkuat. Bayangkan ilmu pengetahuan itu seperti sebuah pohon buah yang besar. Nah, filsafat ilmu itu adalah bapak tukang kebun yang menjaga pohon itu agar akarnya kuat, batangnya kokoh, buahnya manis, dan tidak beracun saat dimakan anak-anak. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu menjaga ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan itu membahas cara mendidik anak. Filsafat ilmu bertugas mengawasinya lewat ketiga caranya. Cara yang pertama adalah eksistensi, ada atau tidak. Memastikan ilmu pendidikan itu beneran ada fungsinya, bukan cuma dongeng saja. Mendidik itu nyata, ada gurunya, ada muridnya. Yang kedua, keilmiahan, hebat atau tidak. Memastikan cara mendidiknya masuk akal, bukan asal-asalan. Kalau mau mengajar anak membaca harus pakai metode yang sudah diteliti, bukan pakai sihir. Yang ketiga, nilai-nilai baik atau buruk. Memastikan ilmu itu bikin anak menjadi baik, sopan, pintar, sayang, semuanya, bukan malah diajari menjadi penjahat. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan membantu filsafat ilmu. Ini hubungan timbal balik. Ketika sekolah berhasil mendidik anak-anak dengan baik, maka anak-anak itu tumbuh menjadi orang pintar yang suka berpikir kritis. Mereka akan bertanya, kenapa dunia itu begini? Bagaimana cara kerja planet? Pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak pintar inilah yang memberi bahan bakar baru bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu akan mati karena tidak ada lagi orang yang mau berpikir. Lalu yang ketiga, kenapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Bayangkan jika ada mainan yang rusak, lalu kita pakai pisau lipat serbaguna untuk membongkar dan memperbaikinya. Filsafat ilmu punya 3 mata pisau untuk membedah masalah pendidikan. Mata pisau pertama, ontologi. Apa itu? Contoh, ketika ada masalah anak kecanduan gadget, kita akan bertanya terlebih dahulu, apa sih gadget itu buat anak? Apakah itu teman bermain atau malah sebaliknya? Yang kedua, mata pisau, epistemologi. Bagaimana caranya? Contoh, bagaimana cara kita terbaik mengajarkan anak yang kecanduan gadget tadi supaya mereka mau belajar lagi? Atau pakai buku gambar atau pakai video interaktif. Mata pisau ketiga, aksiologi. Untuk apa atau apa gunanya? Contoh, apakah ilmu yang kita ajarkan ini beneran berguna buat masa depan si anak atau cuma bikin mereka capek aja? Lalu yang keempat, ada contoh nyata di sekolah. Mari kita lihat penerapannya dalam kurikulum Merdeka. Pemerintah membuat aturan bahwa anak SD tidak boleh belajar terlalu stres, melainkan belajar sambil bermain. Dalam analisis filsafat, secara ontologi, anak-anak adalah kertas putih yang butuh kebahagiaan. Secara aksiologi, tujuannya agar mereka cinta belajar sampai tua. Lalu, dalam proses pembelajaran di kelas, guru tidak lagi cuma berdiri menyuruh anak menghafal, tapi mengajak anak bereksperimen, misalnya menanam toge. Lalu, dalam analisis filsafat, secara epistemologi,
Guru tahu bahwa anak-anak lebih cepat pintar kalau mereka melihat dan menyentuh langsung sumber belajarnya, bukan cuma mendengarkan dari cerita. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa, Sobat Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.